Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Teman kecil Chu Feng, yakinlah. Selama Jia Lingyi benar-benar ada di tempat Long Lin, aku pasti akan menangkapnya hidup-hidup. Kamu tidak perlu. Pemimpin klan naga totem masih ingin mencegahnya. Namun sebelum dia selesai berbicara, Chu Feng tersenyum dan berkata, "Senior, jika kamu tidak membawaku bersamamu, aku akan pergi sendiri." Sebenarnya, ini bukan hanya kesalahan Jia Lingyi. Jangan lupa, putra dan putrimu adalah temanku. Urusan mereka juga urusanku. Jika aku benar-benar tidak tahu, lupakan saja. Masalah hari ini, aku di sini. Jika kamu tidak pergi, bukankah aku akan menjadi pengecut? Setelah mendengar ini, pemimpin klan naga totem tampak malu. Tapi kakak beradik Long Chengyu dan Long Muqi saling memandang, bahkan lebih malu. Mereka awalnya ingin hidup dan mati bersama ayah mereka, bagaimanapun juga, mereka adalah satu keluarga. Tetapi jika Chu Feng juga berpartisipasi, mereka semua ragu-ragu. Mereka tidak ingin melibatkan Chu Feng. Long Chengyu ragu-ragu sejenak, lalu menatap ayahnya, "Ayah, kalau tidak, aku tidak akan pergi." Long Muqi mengikuti dengan cermat, "Saya juga tidak harus pergi." Dahi, melihat adegan ini, pemimpin klan naga totem tidak bisa tertawa atau menangis. Wajar saja ia tidak ingin anak-anaknya pergi, karena memang berbahaya. Namun hatiku masih tergerak oleh semangat anak-anakku untuk maju dan mundur bersamaku. Setidaknya itu membuktikan kalau gadis ini berbakti. Tapi kalau dilihat sekarang, cinta antar saudara sungguh dalam. Mengapa bobot seorang teman sepertinya lebih penting daripada bobot seorang ayah? Melihat ini, Chu Feng tidak bisa menahan senyum. Dia secara alami memahami apa yang direncanakan Long Chengyu dan Long Muqi, jadi dia bertanya. "Kalian berdua benar-benar tidak mau pergi?" "Aku benar-benar tidak akan pergi." Kedua bersaudara itu menjawab secara bersamaan. "Jika kalian berdua tidak pergi, aku akan pergi juga," kata Chu Feng. Long Chengyu dan Long Muqi tampak terkejut. "Ku bilang, ini bukan hanya alasan Jia Lingyi, tapi juga alasan Jia Lingyi. Jadi aku pasti akan pergi," kata Chu Feng. "Kamu," Long Chengyu dan Long Muqi terdiam. Oke, apa yang kamu tegur? Tidak ada yang bisa menghentikan keputusan kakakku. Jika kamu tidak membawa kami pasti akan pergi." Saat ini, Wang Qiang berbicara, menyiratkan bahwa dia akan pergi juga. "Aku akan pergi juga." Bai Yunxing juga segera menyatakan pendiriannya. "Kalau begitu aku akan pergi juga." Long Chengyu dan Long Muqi berkata serempak. "Kalian junior benar-benar merepotkan." Pemimpin klan naga totem tidak berdaya, tapi dia berkata, "Oke, kalau begitu, ayo pergi bersama." Dia berkompromi, tetapi tidak menganggap itu hal yang buruk. Faktanya, jika Chu Feng ingin mengikutinya, dia akan memiliki keyakinan di dalam hatinya. Bagaimanapun, Chu Feng lah yang menyelamatkan mereka sebelumnya. Budidaya dangkal Chu Feng memang tidak membantu perang ini. Namun penampilan Chu Feng sebelumnya masih segar dalam ingatan totem Dragon Clan. Kekuatan semacam itu sungguh tak terduga. Entahlah jika Chu Feng masih memiliki kekuatan seperti itu di tubuhnya. Jika ada lebih banyak, akan sulit bagi mereka untuk kalah dalam pertempuran ini. Orang-orang dari klan naga totem sepertinya sedang menunggu hari ini. Hanya dalam beberapa saat, pasukan perkasa berdiri rapi dan teratur di dalam kehampaan. Jumlah manusianya begitu banyak sehingga menutupi langit dan matahari. Jumlah orang yang diselamatkan Chu Feng hari itu jauh dari banyak. Jelas sekali bahwa akhir-akhir ini, pemimpin klan naga totem telah mengumpulkan semua anggota klan yang dapat diandalkan yang telah dievakuasi dengan aman dan sudah berada di luar. Mereka telah bersiap untuk mengambil kembali klan naga totem. Berkumpul, mengikuti perintah tersebut, orang-orang perkasa dan kuda di atas kehampaan bergerak pada saat yang sama, tetapi tidak bergerak menuju pintu keluar tanah suci. Sebaliknya, mereka berjalan menuju dua gerbang penghalang besar yang berdiri di kehampaan. Itu adalah dua dunia luar angkasa. Serangan mereka kali ini adalah serangan diam-diam, bukan konfrontasi langsung. Jumlah pasukan yang banyak hanya akan menimbulkan masalah. Masuki dunia luar angkasa, lalu dibawa oleh para ahli top, lalu luncurkan serangan yang masuk akal pada waktu yang tepat. Ini lebih aman.
Di kedua sisi pintu masuk kedua dunia luar angkasa, ada sosok yang berdiri di setiap sisi. Salah satunya adalah Master Longsu, pemimpin perang naga 9 bendera. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan perawakan yang sangat kuat tetapi wajahnya sangat tua. Nama orang ini adalah Long Sengjun, dan dia adalah satu-satunya tetua tertinggi dari klan Naga Totem. Kekuatan orang ini luar biasa, dan dikatakan bahwa dia tidak lebih lemah dari pemimpin klan Naga Totem. Hari itu Long Lin melancarkan pemberontakan dan dia keluar untuk urusan bisnis. Kalau tidak, mengingat kekuatannya, akan sangat sulit untuk mengatakannya. Tapi Long Sengjun benar-benar bisa diandalkan. Long Su dan Long Sheng adalah dua orang yang masing-masing membawa dua dunia luar angkasa. Adapun pemimpin klan Naga Totem, meski jumlahnya kecil, kurang dari 100, tanpa kecuali, mereka semua adalah elit sejati klan Naga Totem. Long Junlin, Long Kuitian, Long Suking dan orang kuat lainnya dalam perang naga 9 bendera semuanya ada di sisinya. Para pembudidaya seni bela diri memiliki kesenjangan yang besar di wilayah mereka, dan dalam banyak kasus, jumlah orang tidak terlalu penting. Oleh karena itu, di antara ketiga tim, meskipun pemimpin klan Naga Totem memiliki jumlah orang paling sedikit, dia pasti yang paling kuat di antara ketiga tim tersebut. Alasan kenapa ada 3 tim adalah karena mereka sudah merumuskan rencana pertempuran. Long Su memimpin pasukannya untuk merebut wilayah penting klan Naga Totem, sementara Long Sengjun memimpin pasukan untuk merebut markas klan Naga Totem. Tentu saja keduanya masih memiliki tugas penting, yaitu menentukan apakah anggota Totem Dragon Clan yang telah melakukan kontak baik dan siap membelot lagi untuk menghadapi Dragon Scale itu benar-benar bertobat atau penipu. Adapun pemimpin klan Naga Totem, dia memimpin para elit ini ke tanah terlarang naga leluhur. Merebut kembali klan Naga Totem bukanlah tujuan utama, tujuan utamanya adalah untuk memastikan sisa-sisa naga leluhur tetap utuh. Setelah beberapa saat, manusia dan kuda yang awalnya menutupi langit dalam kehampaan memasuki dua dunia luar angkasa kecil. Long Su dan Long Sengjun menyingkirkan dunia luar angkasa dan menjadi kepala klan Naga Totem. Pemimpin klan, jika pengkhianat itu tidak dengan tulus bertobat, bisakah aku membunuh mereka saat itu juga? Long Sengjun bertanya. Penatua tertinggi membuat keputusanmu sendiri, kata pemimpin klan Naga Totem. Lalu apa gunanya memutuskan? Para pengkhianat ini pantas mati. Jika mereka masih berani berbuat curang, mereka semua akan dibunuh. Setelah Long Sengjun mengatakan ini, dia menatap Chu Feng dan tersenyum. Teman kecil Chu Feng, aku mendengar bahwa kamu menyelamatkan pemimpin klan kami. Denganmu di sini kali ini, aku merasa lega. Itu terjadi tiba-tiba. Kita akan menangani para pengkhianat itu nanti. Aku akan bersulang untukmu. Pasti, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng masih ingat bahwa ketika Chu Feng pertama kali bergabung dengan klan Naga Totem, lelaki tua itu masih memiliki pendapat yang kuat tentang senjata ilahi. Namun, Chu Feng bukanlah orang yang menyimpan dendam. Ia tahu bahwa lelaki tua itu hanya mempertimbangkan kepentingan keluarga, dan tidak ada yang salah dengan dirinya. Setelah itu, ketiga tim meninggalkan Tanah Suci. Tapi tidak semua Naga Totem tersisa. Kecuali Long Chengyu dan Long Muqi, hampir semua junior klan Naga Totem tinggal di Tanah Suci ini. Lagi pula, tidak ada gunanya mereka pergi. Namun jika mereka tetap tinggal, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, mereka dianggap meninggalkan benih untuk klan Naga Totem. Setelah berjalan keluar dari Tanah Suci, Chu Feng melirik pegunungan Naga Emas. Saya awalnya ingin kembali kali ini dan bertemu Guru Yue dan yang lainnya. Tapi sesuatu terjadi tiba-tiba, jadi kami harus bertemu denganmu lain kali. Selain itu, Chu Feng juga merasa akan lebih baik jika dia membawa Jia Lingyi kembali bersamanya. Pemimpin klan Naga Totem dan kelompoknya tidak memasuki dunia luar angkasa, tetapi mengikuti pemimpinnya dan menaiki kapal perang bersama. Kapal perang terapung ini adalah sebuah harta karun. Ia tidak hanya bergerak sangat cepat secara normal, tetapi juga bergerak sangat cepat di terowongan teleportasi. Chu Feng mendapatkan kamarnya sendiri. Kini dia sedang duduk bersila, ingin terus mempelajari bongkahan besi di tubuhnya yang diperolehnya dari zaman para dewa. Xiao Fengxi, apakah kamu akan pergi ke klan Naga Totem lagi? Pada saat ini, suara yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Chu Feng terdengar. Kubilang Kilin Peak, kamu akhirnya bangun. Chu Feng segera membuka matanya, wajahnya menunjukkan ekstasi.
Karena inilah unicorn penelan langit yang ditunggu-tunggu siang malam. Babi Kilin apa? Bagaimana kamu bisa berbicara denganku? Panggil aku Paman Kilin, kata Tian-Tian Kilin. Berhenti bicara omong kosong, kenapa butuh waktu lama untuk memurnikan sumsum naga? Apakah berhasil? Tanya Chu Feng. Xiao Fengzi, kabar baik, kekuatan sumsum naga di sisa-sisa naga leluhur jauh lebih kuat dari yang kukira. Pemeriksaan visual pamanku menunjukkan bahwa ini mungkin sisa-sisa naga asli. Kalau tidak, saya tidak akan bisa memperbaikinya dalam waktu lama, kata Tian-Tian Kilin. Berhenti bicara omong kosong. Saya setuju bahwa pemurnian Anda akan memungkinkan saya menerobos. Apakah itu mungkin? Tanya Chu Feng. Tentu saja tidak masalah. Duduklah bersila dan rasakan betapa kuatnya saya. Setelah Kilin yang menelan langit selesai berbicara, energi langit dan bumi yang kuat mengalir ke tubuh Chu Feng dari lencana yang diubah oleh Kilin yang menelan langit. Energi langit dan bumi ini sangat murni dan dapat langsung digunakan untuk budidaya. Chu Feng tidak berani mengabaikan dan menyempurnakan kekuatan ini dalam satu tarikan napas. Segera, terdengar suara gemuruh dan bayangan guntur 9 warna muncul di langit berbintang dan bergerak dengan cepat. Dia mengikuti Chu Feng. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah ruangan tempat Chu Feng berada. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu akan menerobos? Klan Naga Totem dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan. Faktanya, seperti yang mereka harapkan, saat penglihatan itu jatuh ke dalam tubuhnya, budidaya Chu Feng juga mencapai tingkat setengah dewa ke-9. Kilin Peak, kamu tidak bisa melakukan ini. Tapi Chu Feng sedikit tidak puas. Karena kekuatan ini hanya cukup baginya untuk menerobos ke tingkat dewa ke-9, dan hampir tidak ada yang tersisa. Mengapa tidak berhasil? Tian-Tian Kilin tampak bingung. Kamu berjanji di awal bahwa kamu bisa membantuku menembus 2 tingkat kultivasi setelah memurnikan sumsum naga. Dan kamu bilang sumsum naga ini lebih kuat dari yang kamu kira, itu sebabnya kamu butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Kalau begitu saya tidak meminta untuk menembus kultivasi tingkat ketiga. Setidaknya biarkan saya menerobos 2 tingkat dan melangkah ke alam dewa sejati. Xiao Fengzi, kamu harus berbicara dengan hati-hati. Kamu berada dalam kondisi apa saat aku memurnikan sumsum naga? Kamu hanyalah manusia setengah dewa kelas 3. Bisakah sumber daya budidaya yang dibutuhkan oleh dewa kelas 3 sama dengan yang dibutuhkan oleh dewa kelas 8? Itu 1000 mil jauhnya, oke. Lagi pula, darah di tubuhmu dan nafsu makanmu berbeda dengan orang biasa. Apa kamu tidak tahu itu? Jika itu orang lain, itu mungkin luar biasa, tapi nafsu makanmu besar. Itu aku, jika itu orang lain, tidak peduli berapa banyak sumsum naga yang dimurnikan, aku tidak ingin kamu naik dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9 sekaligus. Tapi jangan khawatir, kita akan pergi ke klan Naga Totem, bukan? Ambil kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak harta dari sisa-sisa naga leluhur. Saya akan terus menyempurnakan dan memastikan bahwa Anda bisa menerobos ke dewa sejati. Kata Kilin yang menelan Tian. Tidak, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan pergi ke tanah terlarang naga leluhur? Apakah kamu sudah bangun? Tanya Chu Feng. Baru saja selesai menyempurnakannya. Tapi siapa paman ini? Aku tahu semua yang kamu alami selama masa pemurnian. Xiao Fengzi, sungguh, kakekmu tidak sederhana. Kamu menentangnya. Kekuatanmu saat ini benar-benar tidak cukup baik. Jika kamu sangat ingin menerobos ke dewa sejati, kamu tidak bisa melepaskan kesempatan apapun. Perjalanan ke tanah terlarang naga leluhur ini adalah kesempatan terbaik, kata Kilin pemakan langit. Jangan khawatir, sisa-sisa naga leluhur pada dasarnya adalah nenek moyang saudara laki-lakiku. Terakhir kali, sumsum naga dipaksakan padaku oleh sisik naga, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, Anda meminta saya untuk membongkar leluhur saudara laki-laki saya untuk meningkatkan budidaya saya sendiri. Tidak peduli betapa tidak masuk akalnya saya, Chu Feng, saya tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Tidak apa-apa, jika kamu tidak ingin melakukannya, biarkan aku melakukannya. Kamu bisa membawaku ke sana, dan kamu bisa melihat saat aku mengambil tindakan, kata Tian-Tian Kilin. Diam, Chu Feng merasa terdiam. Unicorn yang menelan langit ini bukanlah burung yang baik. Jika bukan karena formasi yang mengikatnya, dia pasti sudah lama melarikan diri. Tentu saja, Anda tidak bisa mendengarkan gerakannya yang merusak. Dan segera,
Wang Qiang dan yang lainnya juga masuk. Mereka telah mengetahui bahwa budidaya Chu Feng telah mencapai tingkat setengah dewa kelas 9, jadi mereka tentu saja tidak bisa tidak memberi selamat kepadanya. Pemimpin klan Naga Totem bahkan mengatakan bahwa jika dia dapat mengambil kembali klan Naga Totem, dia akan menghabiskan banyak sumber daya untuk berterima kasih kepada Chu Feng dan sepenuhnya membantu Chu Feng menerobos ke alam dewa sejati. Chu Feng tidak menolak. Bantuan Chu Feng kepada Totem Dragon Clan memang terkait dengan persahabatan antara Long Chengyu dan Long Muxi. Tapi satu kode sama dengan kode lainnya, dan jika klan Naga Totem bersedia memberinya keuntungan, Chu Feng tidak punya alasan untuk menolak. Bagaimanapun, Chu Feng benar-benar perlu membuat terobosan dengan cepat, dan dia telah benar-benar menyelamatkan mereka sebelumnya, jadi dia yakin akan mendapatkan bayaran. Terlebih lagi, lawan sebenarnya Chu Feng bukanlah anggota generasinya, melainkan kakeknya sendiri, Jie Tianran. Meskipun Chu Feng telah membuat kemajuan pesat sejak meninggalkan wilayah timur, dia jauh dari Jie Tianran, orang terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Kesenjangannya masih sangat besar. Setelah beberapa waktu perjalanan, klan Naga Totem dan lainnya memasuki dunia tempat tanah terlarang naga leluhur berada. Mereka tidak berniat segera mengambil tindakan, melainkan mencari tempat untuk bersembunyi. Terlepas dari penampilannya, ini bukanlah dunia yang ditempati oleh semua klan Naga Totem. Tapi ini hanyalah metode membingungkan yang digunakan oleh klan Naga Totem. Karena area terlarang naga leluhur ada di sini, selalu dijaga ketat. Oleh karena itu, pemimpin klan Naga Totem dan yang lainnya harus menunggu kesempatan. Setelah Long Sengjun dan Long Su melancarkan serangan mereka, para ahli di sini pasti akan menambah jumlah mereka setelah mendengar beritanya. Saat itu mereka melancarkan serangan lagi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu sejak mereka tiba di dunia ini. Dengan baik, namun tiba-tiba, seseorang di kapal perang itu terlihat kesakitan. Segera setelah itu, semakin banyak orang menunjukkan rasa sakit di wajah mereka, ekspresi mereka sangat ganas, dan tubuh mereka sangat lemah. Pada akhirnya, bahkan pemimpin klan Naga Totem tidak terkecuali. Dia menutupi dantiannya dengan kedua tangan dan duduk di tanah kesakitan. Namun sebagai perbandingan, Chu Feng, Wang Qiang dan Bai Yunxing bukanlah anggota klan Naga Totem, tetapi mereka aman dan sehat. Tidak baik, saat ini, Chu Feng dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini mungkin cara untuk menargetkan klan Naga Totem meskipun alasan spesifiknya tidak diketahui, jelas pihak lain telah berhasil menabrak. Pada saat ini, beberapa rantai muncul di kehampaan. Rantainya miring ke bawah seperti hujan badai. Ketika semua orang bereaksi, semua orang di klan Naga Totem sudah terikat oleh rantai. Hanya Chu Feng, Wang Qiang, dan Bai Yunxing yang tidak terikat rantai. Teman kecil Chu Feng, kamu baik-baik saja. Saat sebuah suara bergema, sosok lelaki tua turun dari langit dan mendarat di kapal perang klan Naga Totem. Siapa kamu? Sisik naga. Chu Feng menatap lelaki tua di depannya, yang hampir mati. Karena menurutku, Long Lin tidak setua itu. Haha, penampilanku tidak membuatmu takut, bukan? Long Lin bertanya sambil tersenyum. Skala naga. Pada saat ini, banyak orang di klan Naga Totem mengertakkan gigi dan ingin bergegas menuju skala naga, tetapi tanpa kecuali, mereka semua jatuh ke tanah setelah berlari beberapa langkah. Mereka terlalu lemah. Jujur saja, apakah kamu masih bingung dengan situasinya? Saat Long Lin berbicara, dia mengeluarkan sebuah tanda. Tapi token itu sangat spesial. Seharusnya ukuran aslinya sangat besar, tapi diperkecil menjadi seukuran token. Dan token ini sebenarnya terbuat dari sepotong sisik naga. Saat ini, benda ini memancarkan aura yang kuat, yang merupakan kekuatan penekan yang datang dari dalam garis keturunan. Chu Feng mengerti mengapa pemimpin Totem Dragon Clan dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat lemah. Ini harus terkait dengan token ini. Tentunya juga berkaitan dengan tulang belulang nenek moyang naga. Long Lin, apa yang kamu lakukan pada Tuan Zulong? Melihat tanda ini, pemimpin klan Naga Totem tidak lagi tenang. Jangan gugup, aku tidak punya rencana untuk berurusan denganmu. Semua yang aku lakukan sekarang adalah demi kebaikan klan Naga Totem. Aku, Long Lin, membawamu ke sini hari ini bukan untuk membunuhmu, tapi untuk mengembalikan klan Naga Totem kepadamu, kata Long Lin sambil memegang token di tangannya. Kamu kentut, apa konspirasimu? Para tetua klan Naga Totem mengutuk dengan marah,
mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak percaya pada sisik naga. Aku bisa saja membunuhmu sejak lama, dan kamu masih tidak percaya padaku. Long Lin menjabat tangannya tanpa daya. Tapi saat berikutnya, dia menatap ke langit di kejauhan. Arah yang Anda lihat persis di mana matahari terbenam. Sampai di sini dulu hari ini. Aku akan berbicara denganmu lagi besok. Ingat, aku membantumu, dan aku juga membantu klan Naga Totem. Setelah mengatakan ini, Long Lin melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang kuat menahan seluruh kapal perang. Dia segera menarik Chu Feng dan meninggalkan tempat ini. Kecepatan Long Lin sangat cepat, dan tidak lama kemudian, dia membawa Chu Feng ke suatu tempat. Ini bukanlah tanah terlarang nenek moyang naga, melainkan dunia luar angkasa yang terletak di pegunungan dan hutan. Dunia luar angkasa sangat besar, dan sisik naga telah lama terbang di sini. Apa tujuanmu? Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, jangan khawatir, aku akan menceritakan semuanya padamu. Ngomong-ngomong, apakah ini orang yang ingin kamu temukan? Saat Long Lin berbicara, telapak tangannya menyentuh tas Qian Kun. Saat berikutnya, telapak tangannya mengambil sehelai rambut dari tas Qian Kun, mencabutnya, dan mengeluarkan seseorang. Orang ini adalah Jia Lingyi. Hanya saja saat ini, Jia Lingyi sudah lama kehilangan sikapnya yang dulu, matanya kusam, mulutnya ngiler, dan dia terlihat seperti orang bodoh. Dia benar-benar ditangkap olehmu. Mengapa kamu ingin menangkapnya? Tanya Chu Feng. Karena kamu, aku tahu kamu menghargai cinta dan keadilan. Meskipun hanya ada sedikit informasi terkait nenekmu, kamu pasti akan menyelidikinya dengan cara apapun. Itulah sebabnya aku menangkap Jia Lingyi dan mengarang kata-kata itu. Aku hanya tidak menyangka kata-kata itu menyebar begitu cepat dan menarik perhatianmu begitu cepat. Namun, pasti kebetulan kamu bersama seseorang dari klan Naga Totem, kan? Lagi pula, tidak ada yang lebih peduli padaku selain klan Naga Totem sekarang. Kapanpun ada masalah, mereka akan menjadi orang pertama yang menerima berita itu. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah kebahagiaan ganda. Long Lin tertawa. Jadi, apa yang dikatakan Jia Lingyi tidak ada sama sekali. Chu Feng sedikit kecewa. Awalnya, kata-kata itu sudah mengarah pada neneknya. Lihat, dia gila. Dia sangat gila. Saya telah mencoba yang terbaik untuk menyembuhkannya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Teman kecil Chu Feng, jangan salahkan aku. Aku terlalu ingin bertemu denganmu, jadi aku mengarang kebohongan ini. Penghancuran Sekte Abadi Alkimia mungkin bukan sesuatu yang kamu lakukan untuk memancingku keluar, kan? Tanya Chu Feng. Tentu saja tidak, aku pernah melihatnya. Aku tidak bisa menyalakan api itu. Itu pasti metode para dewa. Dan setahuku, sekte nenekmu pandai menggunakan api. Mungkin nenekmu masih hidup. Atau mungkin ada guru tersembunyi di sekte nenekmu, kata Long Lin. Tentu saja ia hanya menebak-nebak saja, karena ada rumor yang menyebutkan nenek Chu Feng sudah lama meninggal. Namun Chu Feng tahu bahwa neneknya memang masih hidup. Apakah kondisi senior Long Sui menjadi lebih baik? Tanya Chu Feng. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk penyakit Long Sui. Long Lin memang tidak bermoral dalam melakukan sesuatu, tapi ada satu hal yang sepertinya tidak dia bohongi. Dia mengambil klan Naga Totem hanya untuk Long Sui, untuk menyelamatkan Long Sui. Terakhir kali, meskipun Chu Feng mengambil sumsum naga, dia membantu Long Sui menstabilkan kondisinya sebelum pergi. Berkat kamu, Suir telah bangun. Omong-omong, aku benar-benar kasihan padamu. Aku memperlakukanmu seperti itu, tapi kamu tetap membantuku. Long Lin berkata dengan malu. Pada saat ini, sisik naga tiba-tiba terbang ke bawah dan mendarat di halaman. Itu adalah halaman yang dikelilingi pagar bambu. Halamannya sangat kecil, kecuali jalan batu, semuanya ditumbuhi bunga lili. Namun halamannya tidak hanya dipenuhi aroma bunga lili, tapi juga aroma yang membuat ngiler. Pintunya terbuka, dan Anda dapat melihat meja di ruangan itu dipenuhi dengan makanan lezat. Dan berdiri di depan pintu adalah seorang wanita tua dengan wajah jelek tapi pakaiannya indah. Dia berasal dari klan Naga Totem, seorang jenius yang setenar pemimpin klan saat ini, dan target yang dikejar oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Tapi saat itu, Long Sui diam-diam berjalan bersama Long Lin. Hanya saja segala sesuatunya tidak dapat diprediksi. Long Sui, yang memiliki masa depan yang menjanjikan, tiba-tiba terjangkit penyakit aneh.
Tidak hanya budidayanya yang mandek, tetapi wajahnya juga menjadi sangat jelek. Belum lagi semua orang yang dulu dia kejar telah tiada, bahkan keluarganya pun mulai tidak menyukainya. Saat itu, hanya Skala Naga yang tinggal bersamanya hingga saat ini. Bahkan menurut Long Lin, dia terjebak di alam bawah Zhu demi menemukan benda legendaris dan menyembuhkan penyakit Long Sui. Teman kecil Chu Feng, kita akhirnya bertemu. Long Sui tersenyum saat melihat Chu Feng. Meski wajahnya jelek sekarang, senyumannya sangat hangat. Chu Feng tahu bahwa ada perbedaan antara Long Sui dan Long Lin. Dia seharusnya bukan tipe orang yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Tapi orang yang sangat hangat. Salam, senior. Tidak peduli dendam apa yang dia miliki dengan Long Lin, Chu Feng masih memberinya hormat pada Long Sui seperti ini. Teman kecil Chu Feng, jangan terlalu sopan. Aku berhutang penyakitku padamu. Long Sui membantu Chu Feng, tetapi berbalik untuk melihat ke dalam ruangan, sedikit mengeluh. Kenapa kamu memakannya dulu? Ini adalah hidangan yang dimasak khusus untuk teman kecil Chu Feng. Ternyata itu Long Lin. Saat Chu Feng sedang berbicara dengan Long Sui, dia sudah duduk, mengambil sumpit dan mulai makan. Oh, teman kecil Chu Feng bukan orang luar, dia tidak akan keberatan. Benar, teman kecil Chu Feng. Jangan kaget, cepat masuk dan coba keahlian seniormu Long Sui. Senior, tolong. Chu Feng memandang Long Sui. Saya seorang vegetarian, kalian bisa mengobrol. Long Sui tersenyum dan berjalan keluar halaman, dengan sengaja memberikan ruang bagi Chu Feng dan Long Lin untuk berbicara. Setelah melihat ini, Chu Feng langsung masuk ke kamar, duduk, mengulurkan tangan dan mengambil kaki bebek, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sepertinya dia kelaparan saat makan. Bahkan Long Lin mengangkat sumpitnya dan menatapnya dengan kaget, apakah kamu benar-benar tidak takut beracun? Jika kamu ingin berurusan denganku, kamu tidak perlu melakukan hal yang tidak perlu, kan? Tanya Chu Feng. Bagaimana dengan minuman? Long Lin mengambil sekaleng anggur dari bawah meja. Penuh. Chu Feng mengambil mangkuk anggur dan merentangkannya. Ketika anggur sudah penuh, Chu Feng meminum semuanya dalam satu tegukan dan segera bertanya, kamu membawaku ke sini karena penyakit senior Long Sui. Ya, Long Lin mengangguk. Kalau begitu katakan padaku, apa tujuanmu membawa klan naga totem ke sini? Tanya Chu Feng. Saya meminta bantuan Tai Si Xingzong mengenai penyakit Long Sui, tetapi dia mengkhianati saya dan memberitahu guru sekte abadi Changqiong tentang sisa-sisa naga leluhur. Kamu juga tahu bahwa aku berhasil merebut kekuasaan karena sekte abadi Changqiong berkontribusi banyak. Aku adalah bonekanya. Dia menginginkan sisa-sisa naga leluhur. Kemudian, Istana Suci Tujuh Alam menemukan saya dan meminta saya untuk tunduk kepada mereka. Saya setuju, tetapi syaratnya adalah mereka akan melindungi saya. Terus terang, saya ingin mengubah dukungan saya. Saya ingin mengandalkan Istana Suci Tujuh Alam untuk membuat penguasa sekte abadi Changqiong berhenti mengkhawatirkan sisa-sisa naga leluhur. Bukankah kamu juga pergi ke zaman para dewa? Kamu harus tahu bahwa master dari sekte abadi Changqiong melepaskan kesempatan untuk memasuki kedalaman zaman para dewa, kan? Long Lin bertanya. Apakah dia mengincar sisa-sisa naga leluhur? Tanya Chu Feng. Lebih dari itu, orang ini sangat ambisius dan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sekarang para penguasa Istana Suci Tujuh Alam dan kekuatan lainnya berada dalam zaman para dewa. Sekarang, dengan bantuan penguasa Istana Tujuh Alam, dia telah memasuki alam para dewa. Kecuali ras kuno ikut campur, apa yang akan dia lakukan? Siapa yang bisa menghentikannya sekarang? Saya pikir dia pasti akan mengambil kesempatan ini untuk mengambil sisa-sisa naga leluhur. Tidak peduli betapa tidak bermoralnya aku, Skala Naga, aku masih anggota klan naga totem. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu dengan menyerahkan sisa-sisa naga leluhur kepada orang luar. Sebenarnya aku sudah memikirkan cara untuk menghadapi master dari sekte abadi Changqiong sebelum aku meminta bantuan dari Istana Suci Tujuh Alam. Hanya saja agak sulit untuk menghadapinya saat dia melangkah ke ranah dewa. Saya membutuhkan bantuan orang yang lebih kuat dari klan naga totem, kata Long Lin. Metode apa yang kamu miliki untuk menghadapi alam dewa? Tanya Chu Feng. Saat Long Lin berbicara, dia mengeluarkan token khusus yang terbuat dari sisik naga dan menamparnya di atas meja. Itu adalah sisa-sisa naga leluhur.
Sudah kubilang sisa-sisa naga leluhur memiliki formasi garis keturunan dan tidak bisa didekati oleh anggota klan naga non-totem. Formasi itu awalnya digunakan untuk bertahan melawan orang luar, tapi jika anggota klan saya mengaktifkannya, itu bisa berubah menjadi formasi serangan dan pembunuhan yang sangat kuat. Tapi aku tidak bisa mengaktifkan formasi seperti itu sendirian. Hanya ada sedikit orang yang dapat dipercaya di klan naga totem saat ini. Jadi aku butuh bantuan mereka. Aku sudah memikirkannya. Setelah mengurus master dari Sekte Abadi Changqiong, aku akan mengembalikan posisi pemimpin klan naga totem. Bagaimanapun, Long Sui sudah menjadikanmu sebagai penyelamatnya. Saat Long Lin berbicara, dia mengambil mangkuk anggur dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Chu Feng mengambil mangkuk anggur dan menyesapnya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kalau aku tidak salah, klan naga totem mengirim tidak sedikit orang, tapi lebih banyak orang untuk menyerang markas klan naga totem dan banyak cabangnya, kan? Chu Feng tidak berkata apa-apa karena Long Lin menebak dengan benar. Selama kurun waktu ini, saya sengaja bertindak sembarangan untuk membuat banyak orang tidak puas dengan saya, bukan sekadar mengingatkan mereka akan kebaikan pemimpin klan saya sebelumnya. Itu juga untuk menyaring orang-orang yang setia pada klan naga totem. Perang ini adalah waktu terbaik untuk memverifikasi. Mereka yang benar-benar baik untuk klan naga totem pasti akan melawan mereka untuk berurusan denganku. Adapun mereka yang egois dan tidak memiliki perasaan kekeluargaan, warna aslinya akan terungkap. Chu Feng, kamu orang pintar, siapa yang aku bantu dengan melakukan ini? Long Lin bertanya. Chu Feng masih tidak berbicara. Tapi jika apa yang dikatakan Long Lin benar, dia memang membantu pemimpin klan naga totem. Membantu pemimpin klan naga totem untuk membersihkan berbagai hal tersebut sebenarnya akan bermanfaat bagi perkembangan klan naga totem di masa depan. Saya tidak punya alasan untuk berbohong, dan saya sebenarnya tidak berbohong. Saya tidak memiliki ambisi seperti itu. Saya hanya ingin Long Sui bertahan. Chu Feng, mereka seharusnya sangat mempercayaimu. Besok, bantu aku membujuk mereka, kata Long Lin. Mengapa besok? Tanpa penundaan lebih lanjut, mengapa tidak membicarakannya sekarang? Tanya Chu Feng. Tidak, aku berjanji pada Long Sui bahwa aku akan membagi hari menjadi 2. Apapun yang terjadi, aku akan bersamanya sebelum matahari terbenam dan berangkat saat fajar. Oke, pergi dan ceritakan padaku tentang ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membawa mereka untuk membunuhku. Sedangkan aku akan menemani Suir. Saat Long Lin berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju Long Sui. Namun token yang terbuat dari sisik naga di atas meja masih ada. Jelas, itu khusus disediakan untuk Chu Feng. Chu Feng mengambil token ini dan menemukan pemimpin klan naga totem dan lainnya. Seperti yang diharapkan, dengan token ini, dia menghilangkan batasan dan penindasan terhadap mereka. Setelah itu, Chu Feng menyerahkan token itu kepada pemimpin klan naga totem. Sisik naga ini sebenarnya diciptakan untuk secara khusus menekan garis keturunan anggota klan naga totemku. Dia pasti telah melakukan sesuatu pada Tuan Zulong. Melihat token itu, para tetua klan naga totem mengertakkan gigi. Benda ini sangat berbahaya bagi masyarakat klan naga totem. Ini adalah hal yang menakutkan yang dapat membuat klan naga totem mereka punah. Di sisi lain, pemimpin klan naga totem cukup tenang. Teman kecil Chu Feng, apa tujuan dari sisik naga? Melihat ini, Chu Feng juga memberitahu pemimpin klan naga totem dan lainnya tentang tujuan Long Lin. Setelah mendengar perkataan Chu Feng, banyak orang di klan naga totem terdiam karena mereka juga merasa perkataan Long Lin sepertinya tidak salah. Teman kecil Chu Feng, menurutmu apa yang dikatakan Long Lin dapat dipercaya? Pemimpin klan naga totem memandang Chu Feng. Itu harusnya kredibel, kalau tidak, apa yang dia lakukan? Jika dia bisa membunuh kita, dia tidak akan membunuh kita. Sebaliknya, dia memberiku token yang bisa menekan garis keturunan ini, sehingga kita bisa menggunakan token ini untuk menghadapinya. Chu Feng melihat token itu dan bertanya. Skala naga jelas telah menangkap pemimpin klan naga totem dan lainnya, tetapi meminta Chu Feng untuk melepaskan mereka. Dia bahkan memberi Chu Feng token yang bisa menekan garis keturunan anggota totem Dragon Clan. Dia dan Long Sui juga anggota klan naga totem. Memberikan token kepada Chu Feng dengan cara ini sama dengan menyerahkan nyawanya dan Long Sui. Dia sendiri tidak mempedulikannya, Long Sui lebih baik darinya baginya.
Ketulusan ini sudah cukup, bawa aku menemuinya, kata pemimpin klan naga totem. Besok, katanya, sekarang aku harus menghabiskan separuh waktuku dengan Long Sue setiap hari. Dia pasti sakit. Jika hal ini benar dan terkait dengan masa depan klan naga totemku, dia sebenarnya masih ingin menemani seorang wanita. Setelah mendengar ini, banyak tetua yang terlihat marah. Orang-orang berbeda. Baginya, Long Sue lebih penting daripada klan naga totem. Kalau begitu mari kita bicara besok, kata pemimpin klan naga totem. Chu Feng tidak kembali untuk mencari skala naga, tetapi tetap berada di kapal perang. Kembali ke kamar, Chu Feng menangkap Jia Lingyi dan menggunakan beberapa formasi untuk melihat apakah dia bisa menyembuhkan Jia Lingyi. Tapi Jia Lingyi sangat terstimulasi. Formasi Chu Feng sebenarnya tidak efektif melawannya. Keesokan paginya, Long Lin tiba seperti yang dijanjikan. Pemimpin klan naga totem tidak mempersulit skala naga. Sepertinya kata-kata teman kecil Chu Feng masih memiliki banyak pengaruh. Kamu percaya padaku, Long Lin berkata sambil tersenyum. Jika apa yang kamu katakan itu benar, kamu bisa melupakannya. Tetapi jika Anda memiliki konspirasi, saya tidak akan sopan, kata pemimpin klan naga totem sambil memegang token di tangannya. Long Lin tersenyum, lalu naik ke udara dan membawa Chu Feng, pemimpin klan naga totem dan yang lainnya ke area terlarang naga leluhur. Mereka langsung menuju ke kedalaman area terlarang. Kali ini, Chu Feng akhirnya melihat wujud sebenarnya dari sisa-sisa naga leluhur. Sisa-sisa naga leluhur pada dasarnya hanya tinggal tulangnya saja, hanya tersisa beberapa bagian dan sisik saja. Dan ukurannya masih membuat Wang Qiang, Bai Yunxing, dan Chu Feng merasa membuka mata. Meski jaraknya sangat jauh, namun ketinggiannya masih menutupi langit dan matahari. Adapun panjang tubuhnya sudah tidak bisa lagi diukur dengan angka tertentu. Menurut tebakan Chu Feng, panjang tubuhnya cukup untuk menembus alam bawah suhu. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat benda sebesar itu. Mungkinkah ini naga sungguhan? Mata lebar Wang Qiang penuh dengan keterkejutan. Jika benda ini hidup, aku khawatir ia bisa menghancurkan banyak dunia hanya dengan satu nafas, bukan? Bai Yunxing juga sangat terkejut. Itu hanya naga sungguhan. Kamu kelihatannya belum pernah melihat dunia. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan itu adalah kilin yang menelan surga, yang berubah dari lencana menjadi bentuk aslinya dan mendarat di tanah. Aku menghapus. Di mana babinya? Wang Qiang bertanya. Kamu babinya? Seluruh keluargamu babi. Kamu gagap, apakah kamu buta? Dengan matamu yang manapun, aku terlihat seperti babi. Apakah kamu percaya aku akan menggigit lidahmu? Unicorn yang menelan langit menatap tajam ke arah Wang Qiang. Tapi Wang Qiang tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mendekat, meraih kepala unicorn yang menelan langit dan mengangkatnya. Saudaraku, apakah ini hewan peliharaanmu? Kenapa jelek sekali? Beraninya kamu, lepaskan aku, kamu gagap. Kilin yang menelan langit meronta dengan marah, tetapi tidak berhasil. Hei, beri aku rasa hormat, bagaimana jika itu benar-benar unicorn? Chu Feng mengambil kembali kilin yang menelan langit dari tangan Wang Qiang. Hanya, itu saja, apakah kamu yakin itu unicorn, atau kamu yakin aku sebenarnya seorang wanita? Kalau begitu, aku lebih suka percaya itu unicorn. Setidaknya itu tidak terlalu menjijikkan, kata Chu Feng. Brengsek, Wang Qiang memutar matanya. Chu Feng memandang kilin yang menelan langit, jadi sisa-sisa naga leluhur ini awalnya adalah naga asli, binatang legendaris. Ya, Xiao Fengxi, jangan membuat keributan, itu hanya binatang mitos. Kilin yang menelan langit terlihat sangat arogan. Tapi diam-diam, sebuah pesan telah dikirimkan ke Chu Feng. Xiao Fengxi, kamu telah menghasilkan banyak uang, kamu adalah binatang dewa. Bisakah kamu merasakannya? Meski hanya tubuhnya yang tersisa, tekanan yang dikeluarkannya tidak ada bandingannya. Pasti ada beberapa hal baik di sisa tubuhnya. Cobalah mencari cara untuk mendapatkannya. Saya akan membantu Anda memperbaikinya. Chu Feng mengabaikannya. Unicorn yang menelan langit ini bukanlah burung yang baik. Sepanjang hari, ia ingin membuat Chu Feng melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan saudaranya. Setelah pengamatan, Chu Feng dan yang lainnya juga memastikan bahwa Long Lin memang telah meningkatkan formasi di sini dan bersiap untuk menyergap naga non-totem.
Jadi pemimpin klan naga totem memilih untuk percaya pada skala naga dan bersiap untuk bekerja sama dengannya. Bagaimanapun, dalam analisis terakhir, penyebab pemberontakan klan naga totem ini adalah Sekte Abadi Changqiong. Anggota suku dan kekuatan afiliasi itulah yang mengkhianatinya. Skala naga hanyalah boneka, bahkan tanpa dia, orang lain akan menjadi bonekanya. Sedangkan untuk Dragon Scale, dia memang bersalah. Tapi dia jelas tidak menyakiti mereka. Jika orang lain yang menjadi bonekanya, pemimpin klan naga totem mungkin benar-benar sudah mati. Jadi jika saya harus mengatakannya, Long Lin tidak bisa dimaafkan. Saat ini, saya sedang memikirkan tentang klan naga totem. Kerja sama secara alami mungkin terjadi. Namun, melalui pengamatan Chu Feng, formasi yang didasarkan pada sisa-sisa naga leluhur ini lebih bertujuan untuk mencegah orang luar mendekat. Biarpun mereka meningkatkan formasi serangan dan pembunuhan, akan mudah untuk menghadapi dewa sejati, tapi mungkin masih ada celah melawan dewa. Senior, dengan segala hormat, bahkan jika kalian bekerja sama untuk memobilisasi, formasi ini mungkin tidak dapat membunuh dewa dengan satu pukulan. Jika master dari Sekte Abadi Changqiong lolos, bencana tidak akan ada habisnya. Itu terkait dengan keselamatan semua orang, jadi Chu Feng mengungkapkan pengamatannya. Chu Feng, apakah kamu punya cara untuk meningkatkan formasi ini? Long Chengyu bertanya. Sejauh ini, mereka mempercayai perkataan Long Lin. Sisa-sisa naga leluhur harus dilestarikan bagaimanapun caranya. Tidak mungkin mereka menyerahkan sisa-sisa naga leluhur kepada pihak luar. Benda ini harus dilindungi meski mempertaruhkan nyawa. Formasi di sini diatur berdasarkan kekuatan garis keturunan yang tersisa di sisa-sisa naga leluhur. Saya tidak bisa ikut campur di dalamnya. Chu Feng menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak berdaya. Jika binatang tua dari Sekte Abadi Changqiong itu benar-benar datang, kita tidak punya ruang untuk mundur. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya di sini, setidaknya kita harus membiarkan dia melepaskan lapisan kulitnya, dikatakan. Chu Feng tidak dapat menyangkal hal ini. Dia hanya mengingatkan mereka, tapi dia juga tahu bahwa mereka sebenarnya tidak punya jalan keluar. Jangan khawatir, dengan bantuanmu, dia pasti akan mati jika dia berani datang. Dibandingkan dengan yang lain, Long Lin sangat percaya diri. Teman kecil Chu Feng, jika kamu tidak dapat membantuku di sini, mengapa kamu tidak menjaga suir untukku? Lihat dan bantu dia menstabilkannya, kata Long Lin sambil tersenyum. Tapi begitu Long Lin mengucapkan kata-kata ini, transmisi rahasia unicorn yang menelan langit masuk ke telinganya. Jangan pergi. Tetaplah di sini dan manfaatkan kesempatan observasi untuk melihat apakah kamu bisa menggali sumsum naga. Tapi Chu Feng mengabaikan kilin yang menelan langit dan menjawab dengan tegas, oke, kalau begitu saya akan pergi menemui senior Long Sui. Aku akan pergi juga. Ayo pergi bersama. Setelah itu, Chu Feng dan Wang Qiang kembali ke tempat Long Sui berada. Ketika saya kembali ke halaman, saya menemukan bahwa Long Sui tidak ada di sini. Ada yang tidak beres. Chu Feng diam-diam berkata kepada Wang Qiang. Apa yang terjadi? Apa yang kamu temukan? Wang Qiang bertanya diam-diam. Tidak, hanya saja saat ini, senior Long Sui seharusnya ada di sini. Itu saja. Mungkin aku akan pergi ke tempat lain. Lagi pula, tinggal di rumah sepanjang waktu juga, anehnya membosankan. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memiliki intuisi yang buruk tanpa dasar apapun. Jadi formasi diatur dan disembunyikan di halaman. Teman kecil Chu Feng, apa yang kamu sembunyikan? Namun saat ini, suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar. Melihat ke depan, saya melihat sesosok tubuh berdiri di kehampaan. Pria ini tingginya 3 meter, pria tua dengan janggut putih sepanjang 10 meter, mengenakan jubah putih, dan memiliki aura keabadian seperti makhluk abadi yang menyendiri. Tapi melihatnya, Chu Feng tahu ada yang tidak beres. Karena orang ini adalah pemimpin Sekte Abadi Changqiong, desir. Pemimpin Sekte Abadi Changqiong mengulurkan tangan dan meraih formasi tersembunyi Chu Feng. Teknik penghalang teman muda Chu Feng benar-benar brilian. Tidak heran, kamu bisa menerobos reruntuhan Sekte Alam Bela Diri Leluhur, yang bahkan Istana Suci 7 Alam tidak bisa berbuat apa-apa. Saat pemimpin Sekte Abadi Changqiong berbicara, dia memegang formasi di telapak tangannya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian.
Di mana senior Long Sui? Tanya Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, Master dari Sekte Abadi Changqiong tersenyum. Senior, teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar memiliki banyak teman. Anak-anak pemimpin klan Naga Totem adalah temanmu, tapi kamu tidak menyangka bahwa pengkhianat Long Lin dari klan Naga Totem juga adalah temanmu. Master dari Sekte Abadi Changqiong sedikit menyipitkan matanya dan menatap Chu Feng dengan serius. Tapi langkah inilah yang membuat Chu Feng menyadari bahwa Master dari Sekte Abadi Changqiong mungkin tidak mengetahui segalanya. Dia mungkin hanya tahu tentang tempat ini, tapi dia mungkin tidak tahu banyak tentang Chu Feng dan pemimpin Totem Dragon Clan. Jadi ketika dia mengatakan ini, dia juga sedang menguji. Saya ingin menguji hubungan antara Chu Feng dan Long Lin. Saya baru kenal senior Long Sui, kata Chu Feng. Oh, jadi kamu dan Skala Naga itu tidak berteman lagi? Tanya pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Jadi bagaimana jika ya, lalu bagaimana jika tidak? Apa tujuan Anda datang ke sini? Tanya Chu Feng. Saya datang ke sini khusus untuk menangkap Long Sui. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Long Sui itu baru saja aku tangkap. Aku tidak menyakitinya. Saat pemimpin Sekte Changqiong Xian berbicara, dia membalikkan telapak tangannya dan bola formasi transparan muncul. Tapi setelah menatap Chu Feng sekali saja, dia menyimpannya lagi. Kemudian, Master dari Sekte Abadi Changqiong jatuh di depan Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku mendengar ini. Kamu juga menimbulkan penglihatan di zaman Tuhan, dan itu adalah penglihatan yang melampaui pewarna surgawi dan Yuan Yanri. Bakatmu benar-benar merusak kesadaranku. Sebenarnya saya juga orang yang menyukai bakat. Adapun Jie Tianran, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk bekerja sama dengannya, tapi saya benar-benar tidak tahan dengan karakternya. Sebenarnya, saya telah menasihati dia bahwa dengan cucu yang luar biasa tepat di depannya, tidak perlu menjadi musuh. Tapi dia tidak mendengarkan. Menurutku, yang dia tolak bukanlah identitasmu, tapi bakatmu. Jie Tianran selalu menjadi orang yang egois. Dia tidak mengizinkan siapapun yang lebih kuat darinya ada di dunia seni bela diri yang luas ini. Bahkan jika ibumu tidak bersedia menjadi boneka yang patuh, dia akan membunuhnya dan merampas darah raja ibumu dengan tangannya sendiri. Ketika pemimpin Sekte Abadi Changqiong mengatakan ini, Chu Feng bertanya, apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Mengenai perampasan garis keturunan ibu Chu Feng oleh Jie Tianran mengatakannya sendiri ketika dia berada di puncak 9 surga hari itu. Pada awalnya, Chu Feng sangat marah dan bahkan menyebabkan garis keturunannya mengamuk. Tapi semakin Chu Feng memikirkannya, semakin ada sesuatu yang salah. Saya merasa Jie Tianran lah yang mengatakannya dengan sengaja untuk membuat marah Chu Feng. Bukannya dia tidak percaya Jie Tianran akan membunuh ibunya. Dia percaya pada ibunya. Chu Feng merasa bahwa bakat ibunya tidak akan dibuang begitu saja oleh Jie Tianran. Namun Chu Feng juga sedikit panik. Keselamatan ibunya selalu menjadi duri di hati Chu Feng. Kecuali dia benar-benar melihat ibunya selamat, duri ini akan selalu menempel di hatinya, dan akan terasa sakit setiap kali dia menyentuhnya. Itu tidak benar, tapi dia memang bisa melakukan apa yang dikatakan Jie Tianran hari itu. Dan ku dengar darah Raja Jie Tian sebenarnya adalah darah raja ibumu. Kalau tidak, kalau dipikir-pikir, bagaimana bisa ada begitu banyak darah raja di dunia ini? Adakah yang bisa mendapatkan benda legendaris seperti itu? Kata pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Chu Feng sudah mendengar rumor ini sejak lama. Chu Feng sendiri juga sudah menebaknya. Namun premisnya adalah bahwa garis keturunan ibunya benar-benar dicabut darinya sebelum garis keturunan raja dapat dipindahkan ke Jie Tian. Jika tidak, maka hal tersebut tidak benar. Terlebih lagi, Master Jiu Dian pernah memberitahu Chu Feng bahwa menurut pengamatannya, garis keturunan Raja Jie Tian memang tidak dilahirkan bersamanya. Namun garis keturunan Raja Jie Tian tidak memiliki aura ibu Chu Feng. Apa tujuan memberitahuku hal ini? Tanya Chu Feng. Pemimpin Sekte Abadi Changqiong sekarang berada di alam dewa, dan lelaki tua ini hampir pasti bukan orang baik. Chu Feng berkata bahwa dia tidak menginginkan asal mula denyut nadi di tubuh Chu Feng, dan bahkan jika dia memukul Chu Feng sampai mati, Chu Feng tidak mempercayainya. Secara logika, ketika dia melihat Chu Feng, dia akan memperlihatkan taringnya seperti binatang buas yang melihat mangsanya. Tapi perilakunya saat ini sangat tidak normal. Jika ada yang tidak beres,
akan ada monster, dan jika ada yang salah, akan ada pedang. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak perlu terlalu mewaspadaiku, karena kita memiliki musuh yang sama. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda bekerja sama dengan saya, Anda pasti bisa menjatuhkan Jie Tianran. Ketika saatnya tiba, kamu tidak hanya bisa menyelamatkan ibumu, tetapi kamu dan aku juga akan bisa duduk bersama sebagai penguasa dunia seni bela diri yang luas, tanya pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Tua, bajingan tua, lihat apa yang kamu katakan. Apakah kamu percaya? Wang Qiang tidak tahan lagi dan memandang master dari Sekte Abadi Changqiong dengan jijik. Jika Anda ingin mengambil tindakan, lakukan saja dengan cepat. Dia tidak suka anjing tua yang suka bermain-main. Wow, namun, begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dampak yang kuat menyebabkan retakan yang tak terbatas muncul di bumi. Itu adalah tekanan dari pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Setelah tekanan alam dewa dilepaskan, dunia luar angkasa yang luas ini akan tertutupi. Ini juga alasan mengapa Chu Feng tidak memilih untuk segera melarikan diri saat melihatnya. Di depan orang ini, kecuali itu adalah kekuatan rusa dewa, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Namun, meskipun pemaksaan mencakup wilayah yang luas, itu hanya menargetkan Wang Qiang dan tidak merugikan Chu Feng. Wang Qiang, kan, saya pernah mendengar tentang Anda, jenius yang baru ditemukan dari tubuh ilahi Tianfu. Tapi kamu teman kecil, kenapa kamu begitu kasar? Bahkan tuan dari tubuh ilahimu Tianfu tidak akan berani berbicara seperti ini di depanku. Pemimpin Sekte Abadi Changqiong memandang Wang Qiang dengan bercanda. Dia sebenarnya tidak marah, tapi dia harus memberi pelajaran pada Wang Qiang. Sebagai dewa yang sakti, di matanya, yang disebut jenius hanyalah semut yang mudah ditumpas sampai mati. Bagaimana kamu bisa berbicara dengannya seperti ini? Biarkan dia pergi. Teman kecil Chu Feng, jangan khawatir. Jika aku tidak merawat wajahmu, dia akan mati. Tapi aku juga tahu kamu tidak mempercayaiku, jadi aku tidak punya pilihan selain menggunakan dia sebagai perantara. Saat master dari Sekte Abadi Changqiong sedang berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan Wang Qiang terbang dari tanah dan mendatangi master dari Sekte Changqiong Xian. Pemimpin Sekte Abadi Changqiong tidak bergerak, tetapi Wang Qiang melayang di depannya, menutupi lehernya dengan tangan dan menatap putus asa dengan kakinya. Apa yang kamu inginkan, sebaiknya kamu mengatakannya secara langsung. Master dari Sekte Abadi Changqiong tersenyum tipis. Teman kecil Chu Feng, aku sangat ingin bekerja sama denganmu. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku mengatakan yang sebenarnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.